Assalamualaikum Mbak Alfi. Ya, Gurita, bisa dibantu. Ini berkaitan dengan kemarin kan saya sudah sampaikan ke jenengan kalau saya ingin minta bantuan untuk supervisi. Iya. Nah, ini sebelum kita supervisi ada yang mau saya tanyakan. Jadi nanti rencananya kegiatan observasi itu atau supervisi itu nanti untuk mapel apa? Ini nanti mapel praktikum akuntansi lembaga kelas 12. Terus kemudian tujuan pembelajarannya atau KD-nya? Tujuannya kalau hari ini itu siswa ya dapat membuat RPJM bisa. Membuat RPJM bisa. Terus kemudian siswa dapat mencetak RPJM bisa. Oke. Terus kemudian membuat RKP juga Bu, RKP tahunan dan mencetak juga. RKP tahunan dan mencetak. Tahunan. Terus kemudian untuk area pengembangan atau fokusnya nanti. Jadi kan ini tujuannya. Nah, dari tujuan ini nanti kan kemudian dilakukan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kegiatan pembelajarannya nanti fokus pengembangannya seperti apa? Kalau fokusnya ini mungkin ke ranah keterampilan ya Bu ya. Praktek berarti. Praktek ya, ini nanti kan anak-anak praktek, jadi mungkin pengembangannya lebih ke arah keterampilan. Berarti nanti ada kegiatan praktik ya. Kegiatan praktek secara berkelompok, jadi bisa mengasah kemampuan kolaborasi, komunikasi, kemudian berpikir kritis dan berpikir kreatif. Praktik, kemudian ada kolaborasinya, berarti berkelompok. Terus kemudian berpikir kritis. Ada ini enggak Pak, kayak misalnya presentasi seperti itu? Presentasi ada Bu, jadi setelah nanti laporan itu dicetak, nanti siswa presentasi dari laporan yang sudah dicetak. Terus untuk strateginya atau metode strategi pembelajarannya nanti rencananya gitu. Jadi ini karena kita praktikum akuntansi lembaga ini semacam kita simulasi Bu, kita simulasi anak-anak itu kan membuat kelompok, satu kelompok itu mereka kayak desa gitu. Jadi satu desa, nanti ada kepala desanya, ada struktur, dan ini nanti jadi satu proyek. Jadi dari awal mereka menyusun perencanaan sampai nanti mereka membuat laporan. Jadi project based learning. Modelnya project based learning. Terus kemudian untuk strateginya atau metodenya? Metodenya pakai demonstrasi di awal ya, demonstrasi ada ya semacam kita kan menggunakan sistem nanti. Jadi kita memberikan contoh terlebih dahulu, kemudian nanti siswa mempraktekkan. Dan ada beberapa yang siswa itu memikirkan sendiri Bu. Jadi misalnya kayak visi misi itu, jadi masing-masing desa itu berbeda. Berarti nanti proyek mereka ibaratnya simulasi membuat desanya sendiri. Visi misi sesuai desanya sendiri. Berarti nanti kita ketemunya di kelas jam berapa Pak Alvin? Nanti ini jam ke-3 sekitar jam 9. Jam 9. Berarti nanti jam 9 di kelas? Di kelas 12 AKL 4. 12 AKL 4. Berarti nanti jam 9 ya. Nanti saya langsung ke sana saja. Nggih, monggo. Terima kasih ya Pak Alvin. Nanti kita ketemu di kelas. Nanti setelah pembelajaran nanti ketemu lagi karena ada pasca observasi. Ibu monggo. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini? Alhamdulillah. Saya senang ya melihat outfit hari ini, outfit muslim ya, menyambut hari santri. Dan hari ini ada UT Jombang yang ke-112 ya, makanya beda-beda ya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Ya, semoga diberikan kelancaran dalam pelajaran hari ini. Sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa ini? Kemarin tuh hujan-hujan soalnya ya. Nah, kemarin ada masih ingat kita belajar apa? Kemarin kita buat visi-misi ya. Visi sudah terbentuk, ada desa apa kemarin? Bojong Gede, terus Citayam, Kalah,
RPJM desa kemarin sudah visi misi, sekarang kita menyusun rencana kegiatan desa. Monggo Bapak Ibu perangkat desa bisa berkumpul bersama warga desanya masing-masing. Ditata yang rapi bangkunya. Yang sebelah sini adalah desa Bojonggede. Untuk jadi operator, ya. Bojonggede sebelah sini. Desa, ya, user ID-nya kecil semua, desa itu, UP, desa, passwordnya desa. Tahun anggarannya berapa kemarin? 2019. Silakan dimasukkan, kemudian klik. Oke, batal. Oke. Batal dari seluruh pelajaran ya. Yes. Konfigurasinya dihapus dulu. Buka lagi. Yes, misalnya. Buat sasaran kemana sih? Dan stempel ya, diserahkan kepada saya untuk hari ini kita buat RPJM desa. Berapa periode? 5 pernah. 4. RPJM itu dibuat sesuai dengan periode kepala desa. Kepala desanya berapa? 6 tahun. Berarti dibuat untuk 6. 1. Kesejahteraan, bidang-bidang layanan, pembangunan sudah, terus pemberdayaan, terus pendidikan itu bidangnya nanti. Bidangnya apa? Pemerintahan, terus ada bidang pembinaan, terus yang terakhir terkait konflik kemarin penanggulangan bencana. Jadi ada bidang pembangunan, pemerintahan, pemberdayaan, pembinaan dan penanggulangan bencana. Ya, oke ya. Terima kasih, ini sudah saya pegang hasil dari RPJM masing-masing desa dan sudah ditandatangani oleh kepala desa masing-masing. Nah, karena sebelum saya tutup hari ini, saya ingin tahu kesimpulan dari masing-masing desa setelah tadi mengerjakan RPJM desa, apa yang didapatkan. Ya. Dimulai dari, nah ini, desa yang dipimpin Cikalangasi, yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Rozi Wijaya Nah, monggo Bapak Kepala Desa yang mewakili bisa menyampaikan kesimpulan hari ini. Berdiri monggo Pak. Ini disaksikan oleh beberapa desa juga. Oke, monggo. Mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan desa, dan cara sebagai kepala desa. Oh ya, sebagai kepala desa yang baik, memimpin warga desanya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Bapak.
wisudanya agak berat ya gelarnya ya. Berikutnya ini Desa Cipayung yang dipimpin Bapak Surya Arya SPN. Monggo Bapak Surya yang mewakili. Kesimpulannya apa hari ini Bapak, monggo? Kita sudah tahu bahwa ORPJ disusun 6 tahun sesuai dengan periode dapat kepala desa. Kepala desa berapa Pak? Periodenya 6 tahun. 6 tahun. Jadi PJM disusun sesuai dengan periode kepala desa selama 6 tahun. Terima kasih Bapak Surya. Berikutnya desa Mari. Desa Sastraoye yang dipimpin oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Bari Nurman Andika SPM. Sebenarnya saya jadi tahu kalau kepala desa itu dibayar oleh alokasi dana desa. Sudah terima bayaran Bapak? Sudah. Alhamdulillah berarti desa ini sudah lancar ya. Tepuk tangan untuk desa Sastraoye. Berikutnya yang terakhir adalah desa Bojonggede yang dipimpin oleh Siti Maria Agustina, Ibu Kades, monggo. Jadi saya mengetahui dari pembelajaran mengenai RPJM ada dua bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan desa, dan penanggulangan bencana. Terima kasih. Seperti menyampaikan visi misi ya. Visi misi desa. Oke, beri tepuk tangan untuk desa Bojonggede. Jadi pembelajaran hari ini, alhamdulillah kita semua sudah belajar ya bagaimana penyusunan RPJM desa, di mana dilaksanakan untuk periode 6 tahun sesuai dengan masa jabatan dari kepala desa. Kita tahu ada beberapa susunan 5 bidang tadi ya, bidang pembangunan, kemudian pemerintahan, bidang pemberdayaan, pembinaan, dan bidang penanggulangan bencana. Masing-masing bidang itu dialokasikan ada dananya masing-masing. Ya, mungkin itu saja untuk pembelajaran hari ini. Minggu depan bisa disiapkan, kita akan masuk ke menu penganggaran. Jadi kita anggarkan untuk bidang ini nanti berapa, bidang pembangunan berapa, bidang pemberdayaan berapa. Monggo disiapkan, jangan lupa tetap membawa laptop untuk minggu depan. Terima kasih perhatiannya, jangan lupa menjaga kesehatan karena sedang musim hujan. Ya, saya akhiri pelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alvin, terima kasih nih sudah diajak masuk ke kelas. Bu, ini seperti itu keadaan dari siswa-siswi. Oh, iya. Tapi alhamdulillah tadi berjalan lancar ya. Tujuan pembelajaran yang direncanakan tercapai seperti itu. Nah, untuk refleksi sekarang Pak. Untuk refleksi, jadi merefleksi kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana ini refleksi ini? Pembelajaran hari ini ya alhamdulillah ya sudah berjalan cukup lancar Bu. Tujuannya tercapai. Tujuannya ya tercapai sesuai dengan yang diharapkan tadi. Kendalanya dari sarana prasarana Bu. Jadi kita tidak bisa memakai lab. Sarana prasarana nggak pakai lab, berarti harusnya ini pembelajarannya itu pakai sarana apa Pak? Laptop ya? Sebenarnya laptop bisa Bu. Tapi kan ini memang tidak semua punya laptop. Berarti ada kendala di sarana. Berarti kalau enggak semuanya pakai laptop anak-anak, tapi tadi saya lihat di kelas kan ada yang bawa laptop ya. Ada Bu yang bawa laptop. Tapi cuma beberapa. Nah, terus kemudian mungkin ada yang mau disampaikan Pak Alvin terkait dengan hambatan-hambatan selain itu, hambatan pembelajaran khususnya di mapel akuntansi lembaga yang tadi dengan di kelas itu. Hambatannya selain ini ya Bu, selain sarana prasarana ya. Selain sarana mungkin karena ini materinya materi tentang akuntansi desa, jadi kita mungkin aksesnya ke desa ini Bu yang agak sedikit kurang. Berarti anak-anak nggak bisa ke desa. Ya, tidak bisa ke desa dan kita minim contoh untuk ini, contoh misalnya RPJM dari desa itu kan kita misalnya minta desa kan sebenarnya bisa, cuman aksesnya ke situ kita kesulitan.
Jadi kita hanya bersumber dari buku yang ada. Terus Pak Alvin itu kepinginnya kayak gimana? Saya kepinginnya itu materi itu kita suatu saat bisa ke desa, ya mungkin sama anak-anak kita belajar langsung ke desa, meskipun tidak kita ambil RPJM-nya, tapi kita bisa tahu oh di desa itu sudah pakai Siskeodes apa belum. Kemudian apakah prosedurnya itu sudah sesuai dengan siklusnya akuntansi desa apa belum. Bagaimana tahap perencanaan di sana, bagaimana penganggaran sisanya, anak-anak tahu seperti itu. Kepinginnya seperti itu. Terus berarti keinginannya seperti itu. Nah, berarti kondisi sekarang kan kita punya keinginan, katakanlah skala 1 sampai 10. Ketika keinginan atau harapannya itu tercapai berarti 10 sudah. Nah, berarti kalau sekarang ini kondisi kelasnya Pak Alvin ini kira-kira ada di angka berapa? Angka 7. Angka 7 berarti ya sudah bisa ya. Ya sudah bisa sebenarnya. Cuman ya itu tadi mungkin bisanya itu ya tidak 100% gitu Bu, karena ya tadi ada beberapa hambatan-hambatannya. Hambatannya kan tadi jenengan bilangnya kan kepingin ke desa langsung. Kalau misalnya ke desa langsung itu kira-kira yang membuat itu tidak bisa kenapa kok tidak bisa ke desa? Yang pertama perizinan Bu mungkin ya, jadi kan tidak semua desa mau untuk istilahnya dibuka terkait dengan RPJM-nya, dengan RKP-nya, dan mungkin kita juga waktu, jadi tidak mungkin kita hanya 4 jam pelajaran. Kalau 4 jam itu sepertinya juga masih kurang Bu. Jadi harusnya lebih dari itu. Karena praktikum. Dari situ. Terus untuk mengantisipasi itu kira-kira alternatif yang disiapkan Pak Alvin biar anak-anak alternatifnya sebenarnya di buku itu sudah lumayan lengkap. Cuman yaitu kondisi di buku mungkin saja berbeda dengan kondisi di lapangan di desa masing-masing. Jadi ya sementara antisipasinya ya kita pakai yang ada di buku saja dengan beberapa pengembangan. Mungkin di desanya anak-anak ada penanggulangan bencana. Ada beberapa desa itu yang ada bidang penanggulangan bencana dan tidak Bu. Karena kan ada yang mungkin terimbas banjir, misalnya kayak Bondalem itu kan banjir. Ada yang desa itu yang tidak ada itu karena memang mereka tidak pernah sama sekali ada bencana di situ. Nah itu ada pengembangan di situ. Jadi anak tahu, oh ternyata di desanya itu ada pos penanggulangan bencana. Nah di situ kita jadi kayak improve sendiri gitu Bu, sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan. Kan berarti kepinginnya itu bisa langsung kayak bahasanya itu istilahnya studi banding langsung ke desa gitu. Tetapi karena keterbatasan waktu sama perizinan. Kira-kira kalau misalnya Pak Alvin ingin merealisasikan itu, dukungan yang dibutuhkan tuh kayak gimana? Mungkin Pak Alvin itu butuh dukungan seperti apa dari pihak siapa saja agar programnya itu bisa terlaksana gitu. Kalau dukungan berarti dari jurusan dulu nih Bu, mungkin jurusan akuntansi bisa seperti melakukan Bu istilahnya kegiatan studi banding seperti itu untuk mata pelajaran, tetapi khusus 1 hari itu, jadi misal 1 hari digunakan untuk studi banding karena ini mata pelajarannya semua kelas 12 itu ada, jadi mungkin kita bisa mengajak anak-anak ke desa, jadi mereka bisa tahu apa yang dikerjakan di desa. Selain itu dari dukungan pihak sekolah juga sih. Dan yang paling terpenting dari desanya mau nopo boten kita studi banding di situ. Tentunya kan kalau misalnya kita mengajak anak-anak banyak ke desa kan harus mempersiapkan juga sarana prasarananya untuk menyambut anak-anak. Nah, berarti kan ini sudah punya gambaran, sudah tahu dukungannya. Nah, kira-kira kita kan berangan-angan tuh kepinginnya kan terlaksana realisasi. Nah, dengan rencana yang sudah itu kan bagus sekali ya, itu biar tahu realnya gitu biar tahu punya rencana ke desa. Terus yang dibutuhkan juga sudah ada gambarannya. Nah, kira-kira punya rencana enggak gimana untuk itu merealisasikan? Tadi misalnya kita sudah dukungannya pertama dari jurusan, kemudian kedua dari desa juga. Nah, untuk merealisasikan itu, jangan punya ini enggak rencana? Ya ada Bu rencananya, jadi nanti mungkin kita bisa MOU dulu dengan desa, kita mempersiapkannya. Nah mungkin ini bisa dilaksanakan nanti di semester genap Bu. Jadi anak-anak sudah pelatihan dulu di sekolah, mulai dari perencanaan sampai pelaporan, nanti kita tinggal pemantapan di desa. Jadi sekalian healing gitu, misalnya kita cari desa yang di situ ada tempat wisata, kan kita tahu dana desa digunakan untuk ini, jadi sekalian ke balai desa dan sekalian healing. Itu mungkin lebih cocok di semester genap.
Tapi ya tadi melalui MOU dulu dengan desa dipersiapkan. Untuk membantu Pak Alvin ini kira-kira siapa yang mau dilibatkan? Seluruh guru akuntansi Bu, karena ini memang pembelajarannya di jurusan akuntansi khususnya, jadi mungkin nanti guru akuntansi bisa kepala jurusan, sekretaris jurusan dan jajarannya. Tadi rencananya kira-kira mau dilaksanakan kapan? Kira-kira kalau punya gambaran ini terrealisasi? Semester genap mungkin sekitar bulan Januari atau Februari Bu, jadi di awal. Di awal Di pembelajaran awal ini pembelajaran. direncanakan itu. Terus untuk merealisasikan itu, tadi kan sudah ya semua guru akuntansi, kemudian kita bikin MOU. Ya. Nah mungkin ada langkah pertama apa yang mau jenengan siapkan? Mungkin mau berbicara dengan siapa dulu atau mungkin mau merencanakan apa dulu gitu. Ya nanti mungkin ini Bu, perlu dibicarakan antar guru akuntansi dulu, kita kolaborasi ibaratnya, kita bicarakan bagaimana baiknya supaya nanti itu bisa terlaksana. Kan sebenarnya pelajaran lembaga ini tidak hanya di kelas 12 Bu, juga di kelas 11, cuman kelas 11 kan pemerintahan, ya. Sebenarnya hampir mirip, jadi cuman nanti kan saling terkait toh Bu, nanti pelajaran pajak juga terkait, jadi kita sekali tiga uang, jadi nggak hanya nanti studi banding itu cuma untuk pelajaran lembaga, tapi bisa juga nanti pelajaran pajak dan lain-lain. Sekarang kan bulan Oktober ya, Yes, Pak, ya. Kalau jenengan punya rencana kira-kira direalisasikan bulan sekitar Januari ya. Nah, berarti untuk memulai itu kita kan butuh koordinasi dan lain-lain. Nah, itu mau dimulai kapan rencananya? Mungkin bulan November Bu, nanti ada diskusi dulu dengan guru akuntansi. Kemudian juga kita kan perlu survei juga desa mana yang mau dan cocok gitu Bu. Misalnya kayak Wonosalam, di Jombang kan cocok ada tempat wisatanya. Terus mungkin juga desa-desa yang ada penanggulangan bencananya Bu. Jadi bidangnya lebih banyak daripada desa yang lain. Jadi kita punya diskusi dulu. Karena saya kebetulan bukan orang Mojoagung ya Bu ya. Jadi belum tahu desa-desa mana yang cocok. Jadi mungkin perlu komunikasi. Nanti bisa di list desanya. Terus kita bisa kirimkan MOU mana yang bisa. Nanti sekitar kalau bisa Desember kan sudah selesai ya Bu. Baru nanti kita Januari atau Februari kita agendakan untuk studi banding. Berarti kalau saya simpulkan dari percakapan kita ini ya, simpulkan berarti untuk rencana bisa dibilang ini termasuk rencana pengembangan juga ya Pak Alvin ya. Bisa dibilang ini termasuk rencana pengembangan ke depan. Pak Alvin merencanakan adanya studi banding biar anak-anak itu tidak hanya belajar dari buku, tapi langsung juga melihat realisasinya di desa itu seperti apa keuangannya. Terus kemudian juga untuk merealisasikan itu juga butuh dukungan kan, tentunya dari jurusan, kemudian perizinan. Nah, langkah-langkahnya nanti kita survei dulu, terus kemudian bikin MOU, cari lokasi yang sesuai, kemudian setelah itu nanti deal, baru nanti kita berangkat. Ini saya diajak pasti ya kan? Monggo Bu, harus ikut ini nanti. Yang kayak gitu Pak Alvin, nanti saya tunggu informasinya kalau memang rencananya ini benar-benar direalisasikan, kan kita butuh koordinasi lagi. Nanti saya dikabari gimana jadinya, jadi atau tidak. Kalau jadi nanti kan saya kan ikut. Monggo hiling-hiling tipis lah Bu. Desa-desa gitu ya. Itu mawon Pak Alvin, terima kasih saya sudah mengganggu waktunya. Silahkan. Gitu.